Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita, pengenalan kepada Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Kita sudah mulai dengan kelahiran Yesus sebagai manusia dan makna rohani bagi kita tentang proses kelahiran Yesus yang berbicara untuk kita tentang kelahiran baru yang merupakan pekerjaan firman dan Roh Kudus. Kelahiran Yesus adalah pekerjaan firman dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan pertumbuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Ya. Pertumbuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Mari kita membuka dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat 52. Injil Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat 52. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, setelah kelahiran Yesus dan kita sudah pelajari berbagai reaksi tentang kelahiran Yesus, mulai dari orang Majus, kemudian Herodes dan penduduk Yerusalem dengan reaksi yang sangat negatif, kemudian reaksi daripada para gembala yang langsung mendapat berita dari malaikat Tuhan. Maka kemudian ada inisiatif daripada Herodes untuk mencari dan membunuh bayi Yesus. Upaya itu setelah 2 tahun kelahiran Yesus. Karena yang dibunuh anak-anak dari usia 2 tahun ke bawah. Dibunuh oleh Herodes dengan harapan anak-anak di bawah 2 tahun yang dibunuh itu sudah termasuk bayi daripada Yesus. Ternyata kita mengetahui bahwa setelah orang Majus itu kembali, para gembala itu kembali, kemudian Tuhan berbicara kepada Yusuf dan Maria untuk membawa bayi Yesus ini ke Mesir, untuk menyingkir di sana sementara waktu. Puji Tuhan, tahun 2013 kami pernah sampai di tempat di Mesir itu, tempat di mana Yusuf Maria membawa bayi Yesus untuk disingkirkan ke sana. Tempat itu sudah menjadi sebuah gereja Kristen Koptik namanya. Nah, setelah Herodes mati, kemudian Tuhan kembali berbicara menyatakan kepada Yusuf dalam mimpi supaya mereka kembali ke Israel karena Herodes sudah mati. Dan mereka bukan kembali ke Bethlehem, tapi atas petunjuk Tuhan mereka kembali ke Nazaret. Karena itu Yesus disebut orang Nazaret. Dia dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Ya. Nah, sekarang kita melihat tentang pertumbuhan Yesus secara manusia. Sebab dilahirkan sebagai manusia, walaupun dari pekerjaan firman dan Roh Kudus, maka layaknya sebagai seorang bayi yang dilahirkan, dia juga bertumbuh. Ya, dia juga bertumbuh. Pertumbuhan itu disaksikan oleh firman Tuhan bagi kita. Ya.
Yaitu dikatakan, maka anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dilanjutkan dalam ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, suatu pertumbuhan yang sangat positif. Ya. Yaitu pertama, pertumbuhan secara fisik. Dia bertambah besar menjadi kuat. Secara fisik dia bertumbuh layaknya sebagai seorang manusia. Yang kedua, dia bertumbuh dikatakan penuh hikmat. Ini menyangkut psikis, jiwa. Ya, menyangkut pertumbuhan kejiwaannya, psikisnya. Ya. Di sana ada perasaan, ada kehendak, dan dia bertumbuh secara positif. Kemudian yang ketiga, bertumbuh secara rohani. Ya. Dan itu dibuktikan di dalam mulai ayat 41. Mulai ayat 41 sampai ayat 47 kita perhatikan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya dan seterusnya. Ini bukti tentang pertumbuhan hikmat, kejiwaan dan pertumbuhan rohani daripada Yesus. Ya. Di bait Allah dalam usia 12 tahun, dia bisa memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan dari para imam, alim ulama, yang dengan luar biasa Yesus dapat menjawabnya di luar dugaan mereka. Ya. Suatu pertumbuhan rohani yang luar biasa. Nah, jadi pertumbuhan dalam ketiga hal ini, fisik, psikis dan rohani, itulah pertumbuhan untuk menuju kedewasaan. Ya, menuju kedewasaan. Ya. Tuhan menghendaki kita semua bertumbuh secara fisik, dalam arti sehat, kuat. Coba kita lihat di dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3
mulai ayat 1, lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, dan seterusnya. Kita disebut anak-anak Allah melalui kelahiran baru, ya, melalui kelahiran baru. Dan sebagai anak-anak Allah, Tuhan menghendaki supaya kita ada pertumbuhan, ya, bukan hanya secara fisik, tapi pertumbuhan secara psikis dan rohani, ya, secara rohani. Pertumbuhan fisik pada usia tertentu akan berhenti, ya. Kalau tidak salah, pertumbuhan fisik dari pria mentok sampai 25 tahun, katanya seperti itu, kira-kira seperti itu, ya. Wanita sampai 20 atau 23 tahun. Nah, tetapi pertumbuhan secara rohani tidak akan pernah berhenti, akan terus bertumbuh sampai kita mencapai kesempurnaan. Itu pertumbuhan rohani, ya. Nah, saudara-saudara, jadi makna rohani bagi kita akan pertumbuhan daripada Yesus secara manusia, memberi makna rohani bagi kita bukan hanya pertumbuhan secara fisik. Tuhan menghendaki pertumbuhan fisik kita itu sehat dan kuat, ya. Karena itu dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, barang siapa merusak tubuh ini, ya, dia akan dibinasakan oleh Allah, ya. Karena di dalam tubuh ini adalah rumah Allah, di mana Allah berdiam oleh rohnya, ya. Jadi adalah kehendak Tuhan kita merawat pertumbuhan fisik kita, ya. Nah, kemudian pertumbuhan secara rohani itu, saudara, adalah satu pertumbuhan yang terus menerus. Dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 15, Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Kita harus terus bertumbuh. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan secara rohani ke arah Dia. Jadi pertumbuhan rohani kita mempunyai satu arah yang tepat, ya. Pertumbuhan dengan sasaran yang tepat, yaitu pertumbuhan ke arah Kristus. Artinya apa? Contoh daripada pertumbuhan Kristus menjadi contoh bagi pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani daripada Yesus, kita melihat Dia selalu ada di dalam bait Allah. Setiap kesempatan mereka datang beribadah di bait Allah di Yerusalem, ya, Dia mengambil waktu yang cukup untuk ada di dalam bait Allah, ya. Melayani para imam, para alim ulama dalam hal kebenaran firman Tuhan, ya. Artinya apa? Dia berinteraksi dengan para alim ulama dalam hal firman Tuhan, ya. Ini bukti dari pertumbuhan rohani, ya. Bukti pertumbuhan rohani kita, saudara, bahwa firman Allah itu bekerja dalam hidup kita.
kita punya kesaksian-kesaksian tentang firman Tuhan. Dalam surat Petrus dikatakan, jikalau kamu berbicara, hendaklah kamu berbicara seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan dalam surat Petrus pasal 4, 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini bukti daripada pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani Yesus dibuktikan ketika dia ada dalam bait Allah. Dia bukan sekedar mendengar orang bicara tentang firman Tuhan, tapi dia juga berbicara tentang firman Tuhan. Bahkan dia bisa memberi jawab di luar dugaan kemampuan dari para alim ulama itu yang menguasai hukum Taurat. Dan Yesus bisa memberi jawab, ya, lebih dari apa yang mereka tahu. Bukti daripada pertumbuhan rohani kita, saudara, bahwa firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, ya, bekerja dalam kehidupan kita. Dari perilaku kita, dari cara kita berpikir, perasaan kita, cara kita berkata-kata. Seperti dikatakan dalam surat Petrus ini, kalau ada yang berbicara, biarlah ia berkata-kata seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita dikontrol oleh firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2, kebutuhan kita untuk pertumbuhan rohani itu, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi yang menyebabkan pertumbuhan rohani kita adalah susu yang murni, yaitu firman Allah yang murni. Yang dimaksud di sini ASI. Air susu murni itu ASI. Ya. Tidak ada satu formula apapun yang bisa diciptakan manusia yang betul-betul sama menggantikan air susu ibu itu. Tidak ada. Tidak ada. Dalam berbagai penyelidikan, ASI itu memberi kekebalan tubuh dalam pertumbuhan seorang bayi. Ya. Dan lebih lagi dari itu, pemberian ASI kepada bayi itu adalah suatu ikatan batin antara bayi dengan ibunya, dengan orang tuanya. Itu sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Nah, sekarang kan banyak ibu-ibu di sini tidak ada, lebih suka kasih susu formula untuk bayinya daripada menyusui, untuk menjaga postur tubuhnya yang bisa dipertahankan, katanya seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi yang memberi kita pertumbuhan rohani adalah firman Allah yang murni. Firman Allah yang murni, yang tidak bercampur dengan segala bentuk penafsiran manusia, seperti yang terjadi sekarang, yang sudah jauh melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Janji Tuhan kepada bangsa Israel
Aku akan membawa kamu pada suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu, madu, anggur. Apakah waktu mereka sampai di tanah Kanaan itu susu mengalir dari gunung? Tidak ada. Yang dimaksud di sana adalah firman Tuhan. Hal-hal yang rohani. Firman Tuhan yang murni. Itu yang dijanjikan Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pun menjanjikan kita kelimpahan susu dan madu, anggur. Madu berbicara tentang kekuatan, kesehatan secara rohani. Pemazmur katakan firman Allah itu lebih manis daripada madu yang langsung menetes dari sarang. Dan firman Allah itu seperti anggur yang memberi kesukaan. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita kehilangan kesukaan akan firman Tuhan. Surat Petrus katakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni. Selalu ingin. Karena itu kebutuhannya. Seorang bayi yang baru lahir tidak ada kebutuhan lain. ASI, air susu yang murni, itu kebutuhannya. Alkitab katakan sebab itulah yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah firman Tuhan. Firman pengajaran yang murni, yang tidak membutuhkan penafsiran. Ya, sebentar orang di sana sudah dengan bahasa ini, bahasa itu. Kita mana tahu. Masih betul enggak dia omong itu? Ya. Waduh. Saudara-saudara, jadi pertumbuhan rohani kita hanya mungkin kalau kita suka akan firman Tuhan. Rindu, membutuhkan, tidak bisa tidak. Pemazmur pasal 1 ayat 3 katakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Mari jadikan firman Tuhan bagian hidup yang tidak bisa terpisahkan. Katakan amin. Kita memulaikan setiap hari dengan firman Tuhan. Itu makanan utama kita kita memulaikan setiap hari kita. Sebab itu Nabi Yesaya katakan, aku jika bertemu dengan firman-Mu, ya, menjadi kesukaan bagiku. Jika aku bertemu dengan firman. Kita jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan bagi kehidupan kita. Kebutuhan bagi kehidupan kita. Dan itu yang memberi kita bertumbuh secara rohani. Dan ketika kita bertumbuh secara rohani, kemudian dalam Lukas pasal 2 ayat 52 tadi dikatakan, dia semakin dikasihi. Terjemahan lama katakan semakin berkenan kepada Allah dan manusia. Semakin berkenan kepada Allah, menyenangkan Tuhan, dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara, ketika kita bertumbuh secara rohani, kuat secara rohani, itu yang membuat Tuhan berkenan, senang dengan kita. Dan ketika Allah berkenan kepada kita karena pertumbuhan rohani kita yang positif,
sudah pasti Allah menaruh perhatian kepada engkau. Ya. Sudah pasti Allah menaruh perhatian. Allah menaruh perhatian kepada seorang Daud yang muda itu. Karena apa? Dia berkenan kepada Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan, menaruh perhatian kepada. Ya. Tidak peduli Daud dalam usia yang sangat muda itu, Tuhan berkenan kepada. Saudara, kedewasaan rohani tidak hanya diukur dari kedewasaan fisik, usia, tidak. Banyak anak Tuhan yang Paulus katakan, kalau diukur dari waktu kamu mengenal Tuhan, mestinya kamu sudah jadi guru. Ya. Tapi ternyata kamu masih harus diberi susu, makanan bayi. Banyak orang Kristen, anak Tuhan, sudah sekian lama ikut Tuhan. Ya. Seharusnya sudah lebih dari dewasa. Tapi kehidupan rohaninya masih kanak-kanak juga. Ya. Masih kanak-kanak juga. Tidak bertumbuh-bertumbuh juga. Dan itu mengesalkan hati Tuhan. Makna pertumbuhan Yesus secara manusia bagi kita adalah pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan. Kita bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala bagi gereja. Ya. Bertumbuh ke arah Dia artinya bertumbuh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan pertumbuhan seperti apa kata orang. Pertumbuhan rohani kita jangan apa kata orang, seperti kata orang. Orang pegang Alkitab di gereja, orang bilang apa? Woi, lu pendeta kok? Lu mau pergi khotbah kok? Sudah minggu depan dia tidak bawa Alkitab. Itu pertumbuhan menurut kata orang yang tidak bertumbuh-bertumbuh. Mari kita bertumbuh seperti apa kata firman Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, pertumbuhan fisik akan berhenti pada usia tertentu. Tapi pertumbuhan rohani tidak akan berhenti sampai kita, gereja Tuhan, mencapai kesempurnaan. Baru pertumbuhan rohani kita berhenti karena sudah mencapai kesempurnaan. Itu tujuan arah pertumbuhan rohani kita. Kesempurnaan gereja Tuhan. Ya. Jangan pernah berhenti. Karena itu sering saya katakan, untuk hal-hal secara fisik, secara materi, berpadanlah dengan apa yang ada. Puaslah dengan apa yang ada. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri. Tetapi untuk kebutuhan dan pertumbuhan rohani, jangan pernah puas dengan apa yang ada. Kita harus terus bertumbuh di dalam. Kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa yang dimaksud sempurna di sini? Hanya firman Tuhan yang sempurna. Firman Tuhanlah yang akan menyempurnakan apa yang disebut dari ayat sebelumnya. Kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Firman Tuhan yang menyempurnakan pengetahuan kita, hikmat kita dan sebagainya. Firman Tuhan yang akan menyempurnakan melalui pekerjaan Roh Kudus.
Mari kita terus bertumbuh. Supaya apa? Kita semakin berkenan dan dikasihi oleh Allah. Dan ketika kita punya pertumbuhan rohani yang berkenan kepada Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, saudara adalah pribadi-pribadi yang mendapat perhatian dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau